Kang, kita sampai harus kayak gini nih, emangnya nggak pernah dibangun, Kang? Jalannya. Ini dari dulu belum pernah. Petani aja yang suka buka jalan ini. Saya nggak nyangka kalau lokasinya seperti ini. Ini bisa dimakan nggak? Enggak, ini kalau dimakan kata ini ada racunnya. Oh, ada racunnya. Ini kita udah pindah lokasi 3 kali. Ada HP yang nyala, ada HP yang mati lagi sinyalnya. Tahu sih udah, tapi pejabatnya tidak melirik. Di tengah kekayaan alam melimpah di bumi Nusantara, tercatat masih ada 21.000 desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal di seluruh Indonesia. Salah satunya Desa Telaga Wangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut yang kami singgahi kali ini. Tim Indonesiaku harus menumpang motor modifikasi yang mampu mengangkut muatan lebih banyak. Dan yang pasti, mampu menaklukkan medan jalan ekstrim yang cukup panjang menuju Kampung Gunung Kasang. Jalanan tanah licin selebar 1 meter menjadi lintasan kami. Ojek motor kami beberapa kali harus berhenti sesaat karena tergelincir di tanah yang licin atau selip karena bebatuan. Tersisa 120 desa tertinggal di Jawa Barat. Kita di salah satunya, dan kendala utama mereka adalah infrastruktur jalan. Jadi pemirsa bisa bayangkan, saya lewat baru 1 kali, sedangkan warga akan melewati jalan ini setiap hari. Ayo, Kang, bisa? Mas, licin. Jarak antara Desa Telaga Wangi dan Kampung Gunung Kasang hanya sekitar 20 km, yang harusnya bisa dicapai kurang dari 1 jam. Tapi, buruknya akses jalan membuat kami butuh waktu 3 kali lipat lebih lama. Itu pun bila cuaca cerah. Bila hujan turun, perjalanan akan semakin lama. Kami harus kembali berhenti dan mengganti busi motor. Beratnya medan membuat semua pengojek telah menyiapkan berbagai alat dan onderdil cadangan. Apapun bisa terjadi di tengah hutan, sehingga kami harus selalu waspada. Kalau Anda bisa lihat pemirsa, itu adalah puncak gunung yang sudah mulai tertutup dengan kabut. Itu adalah jalan yang akan kita laluin. Tapi kampungnya tidak berada di puncak gunung, kita akan menuju ke bawahnya lagi, menuju ke lembahnya. Jadi mudah-mudahan dengan trek yang terlihat ada di tengah-tengah hutan dan kebun, semoga motor-motor ini bisa melalui jalannya dengan lancar. Kita akan lewatin puncak itu. Sekian lama berjalan, ternyata belum setengah perjalanan kami lalui. Masih ada beberapa bukit lagi yang harus kami lalui. Kita habis bagiin air minum, jas hujan, trash bag juga untuk melindungi tas-tas. Masih ada 1 puncak gunung lagi yang harus dilaluin. Mudah-mudahan kita bisa selamat sampai ke tujuan. Ayo, Kang, dilepas dulu. Kami kembali melaju hingga sampai di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Sudut kemiringan jalan pun semakin curam.
Kondisi jalan semakin menantang. Di sejumlah titik, jurang yang sangat dalam menganga di kiri dan kanan jalan. Pernah nonton, Bang? Favorit. Oh. Makin jauh, jalur motor semakin menyempit. Taruh dulu, taruh dulu. Jalanan tertutup tanah dan batu. Sehingga sekali waktu harus digemburkan agar roda sepeda motor bisa tetap melaju. Mirisnya, perbaikan jalan seakan tak pernah menjadi prioritas pemerintah setempat. Kang, kita sampai harus kayak gini nih, emangnya nggak pernah dibangun, Kang? Ini Jalannya. dari dulu belum pernah. Swadaya aja. Petani aja yang suka buka jalan ini. Jadi warga yang bahkan Ya, bikin warga. jalan buat motor ini. Iya. Oh, pernah nggak sih ada pengajuan-pengajuan gitu kayak ke pemerintah desa, Pengajuan kecamatan? sering gitu. Kalau kita sambil ke kota kan diliatin itu diterangin masa jalannya seperti gimana, diajuin pernah gitu. Jadi mereka tahu ya bahwa kondisinya seperti ini. Iya, tahu. Dana desa iya, padahal kita punya dana desa, walaupun sekarang terkendala. Tapi karena keterbatasan dana desa, di mana pembangunan itu tidak saja arah ke sana, tapi ada pembangunan ke kampung-kampung yang lain. Jadi akan lambat apabila akses ke sana ingin normal sebagaimana biasanya. Jadi harus turun tangan untuk dari program tingkat kabupaten, provinsi bahkan sampai pusat. Tiga jam sudah berlalu, tapi kami belum juga sampai di tujuan. Di waktu tertentu, para pemotor menghabiskan waktu hingga beberapa hari untuk mencapai Gunung Kasang. Pilihan kedua adalah meninggalkan sepeda motor dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak setelah lelah menempuh perjalanan di tengah kondisi jalan yang sangat buruk. Bekal makan siang sudah kami siapkan. Cairan pembersih tangan tak lupa kami gunakan. Ini, Kang. Ini, Kang. Ada daging bajing. Ini udah. Siapa lagi belum? Jadi kita biasanya istirahat dulu, bawa bekal pasti karena bisa jadi sehari semalam atau bahkan ada beberapa pengemudi motor yang bilang kalau mereka bahkan pernah nginep-nginep di perjalanan ini gitu. Jadi untuk jaga-jaga kita akan makan siang di tengah jalan, setelah itu baru lanjut ke kampung. Kang, ini kan kita tadi udah lumayan parah nih kondisinya ya. Biasanya yang paling parah yang katanya nginep-nginep tuh berapa hari sih, Kang? Oh, itu paling lama ada sampai 3 hari 3 malam. 3 hari? Iya, Ini kan kalau cuma tiap berapa hari. kilo katanya? Kalau yang biasa mah paling ini tinggal ya ada 5 kiloan lagi lah, kurang lebih. Medan yang sangat sulit membuat tarif ojek mencapai Rp350.000 sekali jalan. Tak heran, sebagian besar warga Gunung Kasang belum pernah bepergian keluar kampungnya, terutama para perempuan dan anak-anak. Tanjakannya curam banget pemirsa, jadi kita ke atas, semua penumpangnya harus turun untuk bisa bantu dorong motornya ke atas. Aduh, Ustaz, nggak bergerak. Bila malam telah datang, tantangan berpapasan dengan hewan liar juga harus dihadapi karena jalur menuju kampung Gunung Kasang adalah habitat macan dahan, babi hutan, lutung, oa Jawa, dan siamang.
Jauh, kiri jauh. Akhirnya, setelah setengah hari menempuh perjalanan, kami sampai juga di lokasi tujuan. Akhirnya kami sampai di Kampung Gunung Kasang, kampung paling ujung di Kecamatan Pakenjeng, perbatasan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Kami hampir 6 jam melalui perjalanan yang cukup ekstrim, dan inilah kendala utama mengapa mereka belum mendapatkan pembangunan dan belum bisa maju dan sejahtera sampai hari ini. Kampung Gunung Kasang terbilang sangat luas, namun penduduknya hanya 25 kepala keluarga. Total hanya ada 150 jiwa yang bergabung dalam satu RT. Gunung Kasang adalah satu-satunya RT yang hidup terpisah jauh dari RT lainnya di Dusun Pasir Uni, Desa Talagawangi. Di balik buruknya akses jalan, kampung ini menyimpan potensi kekayaan perkebunan kopi yang harusnya bisa menjanjikan kesejahteraan. Hampir semua warga Gunung Kasang memiliki kebun kopi. Hari ini, saya bersama Fatmawati, Wiwi, dan Ros bersiap memanen buah kopi yang telah matang. Di kebun ini ada 300-an pohon kopi yang buahnya matang bergantian. Wiwi yang harus membawa ketiga orang anaknya yang masih kecil ke kebun membuat ia tak bisa bekerja maksimal. Padahal inilah satu-satunya sumber penghasilannya. Siapa sangka dari kampung yang nyaris terlupakan ini setiap tahun dihasilkan 85 ton biji kopi. Luar biasa. Sayangnya, per kilogram biji kopi hanya dihargai Rp18.000. Padahal di pasar Kecamatan Pakenjeng, harga biji kopi mencapai Rp25.000 per kilo. Selisih harga ini ditentukan oleh pengepul sebagai ganti ongkos transportasi. Di musim panen, setiap ojek motor bisa membawa 50-100 kg biji kopi sekali angkut. Tapi di luar musim panen, warga nyaris tak punya penghasilan lain. Tapi Mamang di fullin tanam kopi semua, itu 1 hektar? Nah, kalau dulu tanam full, Ah, cuman kan lagi gagal udah berapa tahun ya? Udah 3 tahun, 3 kali musim gagal terus ya kayak gini, mati, terus pada hitam-hitam semua. itu karena apa nih Kang? Mungkin karena curah hujan tinggi. Potensi kopi Gunung Kasang harus diakui sangat besar. Dari total 800 ton kopi yang dihasilkan Kecamatan Pakenjeng, lebih dari 10%-nya datang dari Gunung Kasang. Kampung Gunung Kasang ini memang terkenal dengan kopinya. Kopinya sudah mendapatkan pengemasan, kemudian sudah dijual juga keluar sampai ke kota Garut. Tapi sayangnya mereka menanam secara homogen. Jadi sekalinya gagal panen, otomatis mereka akan merugi semuanya. Oleh karena itu mereka juga menyiapkan alternatifnya adalah menanam jahe. Setahun terakhir, warga mulai menanam jahe sebagai alternatif penghasilan. Jahe dipilih karena harganya cukup stabil. Apalagi sepanjang pandemi COVID-19, harga jahe melambung tinggi. Tapi jangan dulu bermimpi, jahe mampu mengubah nasib warga Gunung Kasang. Jahe apa? Merah apa putih? Jahe dari kampung ini hanya dihargai Rp5.000 per kilo. Lagi-lagi, buruknya akses jalan yang jadi penyebabnya. Kampung Gunung Kasang yang berada di ketinggian 800 hingga 1.100 meter di atas permukaan laut membuat kopi jenis Robusta dan Arabica tumbuh subur. Namun, fakta yang ada, kampung ini jauh dari perhatian, bahkan nyaris terlupa. Oh. Taruh Bu, istirahat dulu. Jadi kalau di musim hujan,
Pengepul yang biasa bisa datang seminggu sekali, beberapa hari sekali datang karena memang hasilnya banyak, otomatis mereka nggak bisa masuk karena jalannya juga jelek. Jadi bahkan warga sudah sempat menjemur, sempat menggiling walaupun manual seperti ini, tapi pengepul tidak bisa masuk, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu pengepul datang. Karena kalau pengepul nggak datang, otomatis mereka tidak bisa mendapatkan uang. Para pengepul pun tak bisa diduga kapan datangnya. Saat ini misalnya, sudah lebih dari sebulan warga menunggu kedatangan pengepul. Bahkan beberapa kali pengepul tak juga datang lebih dari 3 bulan. Hampir semua enggan datang saat musim hujan. Yang hitam? Lalu sampai kapan hal ini akan terus dibiarkan? Bila terus diabaikan, Kampung Gunung Kasang bisa jadi tak hanya tertinggal, tapi juga ditinggalkan. Saya nggak nyangka kalau lokasinya seperti ini. Ini bisa dimakan nggak? Enggak, ini kalau dimakan kata ini ada racunnya. Oh, ada racunnya. Dua per tiga warga Gunung Kasang adalah perempuan dan anak-anak yang sangat membutuhkan layanan kesehatan. Sayangnya, tak ada fasilitas kesehatan yang bisa diakses warga. Rina yang sedang hamil 3 bulan misalnya, tak mungkin mendatangi vaskes di desa atau kecamatan karena kondisi jalan yang buruk bisa membahayakan kehamilannya. Tapi Ibu tahu nggak kalau di kota-kota besar tuh kopi itu sebenarnya mahal gitu? Ya nggak tahu. Kalau di sini kan paling mahal itu 19.000 per kilo. Iya. Sementara Paling mahal. di kota, nih saya kasih tahu Bu, di kota itu 1 gelas bisa 30.000, bisa 40.000. Ibu sendiri yang punya kebun kopi seluas itu tahu nggak harga Ya, segitu? enggak. Kita mah cuma taunya jual ke pengepul itu segitu aja. Jika ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SMP atau SMA, para siswa harus keluar dari Gunung Kasang, merantau, dan kemungkinan besar tak kembali lagi ke kampung halaman. Karena jumlah anak usia sekolah yang tak sampai 60 orang membuat Gunung Kasang tidak masuk dalam daerah prioritas pembangunan sekolah. Keterbatasan pendapatan membuat warga harus mencari tambahan hingga masuk ke dalam hutan. Hebatnya, para perempuanlah yang lebih banyak masuk ke hutan belantara bermedan cukup berat. Curah hujan yang tinggi membuat hutan menjadi sangat lembab. Jarak pepohonan sangat rapat dengan kanopi alami hutan yang sangat rimbun. Tak hanya terjal, jalanan yang kami lalui sangat licin. Hebatnya, tak sedikit para ibu yang mengajak serta buah hatinya, seperti Wiwi dan Siti, juga Rina yang sedang mengandung. Tapi semua tetap dilalui demi mendapatkan jamur di antara kayu lapuk dan tanah lembab. Ini kenapa ikut ke sini nyari jamur? Ya, biar itu. Biasa memang Iya, suka ke kebun. iya, suka ke kebun. Ya Kan ampun. setiap hari-harinya ke kebun. Nggak khawatir nih Ah, kandungan. udah biasa. Tapi kalau lagi mengandung ini suka cek nggak keluar? Kadang-kadang kan ini jalannya susah gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi cuaca bagus bisa. Jamur biasanya tumbuh di sela kayu tua yang lapuk dan lembab. Namun, sudah beberapa jam kami berkeliling, belum ada sebuah jamur pun yang kami temui. Tidak heran jika harga jamur cukup tinggi di pasaran. Ayo. Siap. Bu. Aduh. Ya, nyangkut tasnya. Aduh. Ampun deh. Saya nggak nyangka kalau lokasinya seperti ini. Memang sih kalau mau cari jamur memang harus ke titik-titik yang sangat dalam hutannya, kemudian yang banyak kayu-kayu tumbang karena mereka tumbuh di situ. Tapi dari tadi kita jalan kayaknya belum ada jamur, malah yang ada kita jadi kesusahan sendiri gitu. Semoga nggak jauh lagi kita bisa menemukan jamur-jamur supaya bisa dikumpulin sama ibu-ibu ini. Tak patah arang, kami terus mencari.
Setelah beberapa waktu, akhirnya kami menemukan jamur berwarna putih. Tapi ternyata Nah, itu jamur nih, Teh. Iya, jamur. Ini jamur apa nih namanya nih? Ini jamur liat. Jamur liat. Iya. Oh, ini bisa dimakan nggak? Enggak, ini kalau dimakan kata ini ada racunnya. Oh, ada racunnya. Dimakan. Yang kita cari tuh jamur apa, Teh? Jamur hitam, jamur kuping namanya. Oh, selain jamur kuping itu nggak ada yang bisa dimakan? Ada, cuman yang ini nggak bisa. Pokoknya kalau yang ini nggak bisa ya, keras juga sih Ini nih. keras. Kalau dimasak juga ini nggak bakalan itu. Nah, saya udah senang tadi dapetin. Ya udah, Teh, kita lanjut lagi. sayang sekali kami harus kembali mencari. Entah sudah berapa kilometer jalur yang kami kelilingi. Akhirnya kami berhasil menemukan jamur kuping yang dicari-cari. Beruntung di sini kami menemukan banyak sekali jamur kuping. Semoga saja masih ada banyak jamur yang bisa diambil sehingga laku terjual dan menghasilkan rupiah. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak setelah lelah berkeliling mencari jamur. Beban makin berat karena banyak sekali barang yang kami bawa untuk persiapan menginap di dalam hutan. Ini kita udah sekitar 3 jam ya cari jamur, baru dapat sedikit. Ini alasannya kenapa saya sama warga ini banyak bawa barang ke hutan, karena memang tidak rencana pulang balik, karena biasanya mereka kalau cari jamur 1-2 hari atau bahkan berhari-hari menginap gitu di pondok-pondokan. Saya bawa sarung, sleeping bag, sama kaos. Hari sudah hampir malam, sehingga mau tak mau kami harus bermalam di sebuah pondok yang kami temukan di dalam hutan. Warga biasa menginap di dalam hutan demi mendapatkan cukup banyak jamur untuk dijual. Warga menyisihkan sebagian jamur untuk lauk makan malam ini. Nasi dan tumis jamur kuping, menu makan malam kami kali ini terasa lezat sekali. Mengharukan, meski telah berhadapan dengan segala keterbatasan sejak lahir, warga tetap sangat mencintai tanah kelahiran mereka ini. Udah dari sini dari kecil. Kita kan mau rasanya berat gitu ninggalin daerah ini. Jadi apapun yang terjadi Iya. tinggal di sini gitu. Sampai kapan Bu mau menunggu ada bantuan, ada ini? Sampai kapanpun mudah-mudahan ya ini doa kami semua semoga daerah ini mendapatkan hak yang layak. Kita kan kalau sakit dari sini jauh ya untuk berobat ke sana. Sedangkan jalan kita kan nggak bisa dilalui dalam saja 1 jam 2 jam. Halus sehari bisa kita ke sana. Mudah-mudahan ini semua yang menonton bisa menjadikan motivasi untuk membantu daerah ini. Pagi baru saja merekah, kami pun segera melanjutkan pencarian jamur kuping. Setidaknya sudah ada 1 hingga 2 kilogram jamur kuping yang berhasil kami kumpulkan. Semoga saja harganya sedang tinggi ketika kami jual nanti. Sekeluar dari hutan, para ibu menjual jamur kuping ini ke pengepul. Rina yang menawarkan harga Rp20.000 saja untuk 2 kilo jamur, ternyata masih ditawar pengepul hingga Rp18.000. Artinya, sekilo jamur hanya dihargai Rp9.000. Padahal di pasar kecamatan, harga per kilo mencapai 3 kali lipatnya, sekitar Rp25 sampai Rp28.000 per kilogram. Kasih teh sami-sami. Tadi dapat berapa nih Bu? 19.000. 19.000. Ini dibagi semuanya? Bagi 4. Wah, bagi 4. Ya gini aja lah. Berapa jadinya tuh? Ini 5.000 dong. Itu Ini berdua. saya sama, ya, nah ini. Hah, dapat 4.000. Enggak apa-apa lah, lumayan buat jajan anak. Ya ampun.
Ini kita udah pindah lokasi 3 kali. Ada HP yang nyala, ada HP yang mati lagi sinyalnya. Tahu sih udah, tapi pejabatnya tidak melirik. Ada banyak alasan bagi warga Gunung Kasang untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Mulai dari akses jalan yang buruk, murahnya harga hasil perkebunan, tak adanya layanan kesehatan, hingga hambatan telekomunikasi yang tak kunjung ada solusi. Demi mendapatkan sinyal, warga kampung Gunung Kasang harus berjalan sekitar 3 km ke puncak bukit. Itu pun hanya sinyal tersendat karena paparan jauh dari menara telekomunikasi Desa Talagawangi. Ini kita udah pindah lokasi 3 kali. Ada HP yang nyala, ada HP yang mati lagi sinyalnya. Jadi nggak semua HP langsung nyala barengan. Dan ini bisa dibayangkan dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian ketika kesini mereka belum tentu mendapatkan sinyal. Berulang kali kami harus berpindah lokasi untuk menemukan titik yang pas. Posisi telepon genggam juga harus diam. Bergerak sedikit saja, maka sinyal akan kembali terputus. Setelah sekian lama, akhirnya telepon genggam saya mendapatkan sinyal. Begitu juga akses internet yang patah-patah kami terima dalam posisi duduk diam hingga pegal. Belum selesai masalah pemirsa, warga Gunung Kasang juga harus mengupayakan sendiri aliran listrik mereka. Caranya dengan menggerakkan kincir air penghasil tenaga listrik. Setiap pukul 6 petang, Yadi harus menyalakan listrik untuk 25 rumah di kampung Gunung Kasang. Jangan bayangkan mesin dan perangkat pendukungnya adalah bantuan pemerintah. Ini semua dibeli dengan pengumpulan dana swadaya masyarakat. Selama beberapa tahun, warga akhirnya berhasil mengumpulkan uang sekitar 8 juta rupiah untuk membeli mesin ini. Sekarang warga membayar iuran bulanan sekitar 5-10 ribu rupiah untuk pemakaian listrik dalam sebulan. Belum Belum ada pejabat yang masuk. ya, belum ada pejabat yang masuk. Mungkin itu sebabnya juga mereka nggak tahu kondisinya. Mungkin tahu sih udah, tapi nggak kenapa gitu. Mungkin pengajuan dari sininya kurang ataupun pejabatnya tidak melirik gitu. Beberapa kali mesin mati karena rusak dan butuh perawatan. Warga kembali harus menyisihkan uang untuk membeli mesin baru. Bila tidak, semua lampu penerang akan mati total dan kampung Gunung Kasang pun gelap gulita. Memang seperti itu adanya. Jadi beberapa dana kita lakukan refocusing, sehingga yang tadinya dana untuk pembangunan sekarang untuk pelindungan sosial. Belasan tahun hidup terlupa dalam keterbatasan, nyaris tanpa sentuhan pemerintah daerah, membuat warga Kampung Kasang rindu hadirnya realisasi janji-janji. Bukan hanya kata-kata dan rencana, tapi tindakan nyata yang bisa langsung dirasakan warga. Semoga bisa terlaksana segera.